Oke, kalau Anda ingat di tanggal 14 Oktober yang lalu kita sempat membahas terkait dengan kondisi ataupun potensi yang terjadi dari sejak 4 September. Kira-kira ada apa? Apakah potensi ini masih tetap berlanjut dan mungkin terjadi atau tidak? Yang jelas sejauh ini polanya berulang, sehingga itulah yang membuat kami berpikir bahwa kemungkinan potensi ini masih bisa terjadi dan artinya koreksi turun terbatas dan siap-siap untuk naik lebih tinggi dan siap-siap lagi rekor demi rekor akan tercipta. Ini adalah ulasannya. Oke, seperti yang terlihat dari grafik US Treasury Yield ini, kalau Anda perhatikan atau cermati dari kondisi yang terakhir, maka kondisinya adalah masih tetap sama dan kita masih tetap menunggu kira-kira apakah akan terjadi kejutan apa tidak. Yang jelas kalau dari pola pergerakannya di sini jelas posisi dia belum terjadi kenaikan yang terlalu fantastis, tapi juga penurunannya agak relatif tersendat. Nah, masalahnya adalah setiap penurunan ini masih terus tertahan. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, arealnya masih tetap sama dan gelagatnya juga masih tetap sama. Tentunya yang kita nantikan adalah kemiripan atau pengulangan. Apakah akan terjadi mirip dengan yang terjadi di bagian ini, di mana penurunan itu justru terpantul dan akhirnya dia naik gitu ya. Atau kondisi yang kedua, yaitu bahwa dia mungkin saja mirip dengan posisi ini, yaitu terjadi breakout ataupun lanjut dengan penurunan. Jadi kita masih tetap 50-50 di antara pola yang terjadi saat ini. Pertanyaannya adalah apa yang akan mendasari pergerakan naik dan juga apa yang mendasari pergerakan turun. Yang jelas sejauh ini pergerakan turun sudah didominasi oleh pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed yang kecenderungannya adalah arah dovish, kemudian juga masalah ekspektasi penurunan suku bunga, dan juga masalah perang tarif. Tentunya ini yang membuat kekhawatiran-kekhawatiran tersebut berpihak kepada safe haven, dan itu bukan berarti US Treasury Yield. Dan itu berarti kemungkinan yang paling memungkinkan adalah dia terjadi penurunan, sehingga kita masih tetap harus melihat ini sebagai titik penentunya. Nah, tapi masalahnya adalah faktor penyebab dia naik juga bisa terjadi seandainya perang tarif selesai ataupun dengan kata lain reda dan juga berujung kepada masalah geopolitik yang juga reda dan akhirnya safe haven sedikit melunak. Kalau itu yang terjadi, jelas dia terjadi rebound. Hanya saja secara keseluruhan dia bukan berarti akan mulai kenaikan. Persis dengan apa yang terjadi di sisi sini. Walaupun dia terjadi rebound, tapi pada dasarnya dia tetap berada di bawah garis kuning ini. Sehingga akhirnya dia tetap dalam jalur penurunan berikutnya. Nah, berarti artinya kalaupun terjadi pantulan itu hanya sifatnya relatif bersifat sementara. Di sisi lain, ada hal yang juga cukup menarik kalau kita perhatikan dari pola pergerakan yang terjadi terbaru. Oke, kita lihat di sini. Kalaupun saya artikan bahwa ini sebagai double top, rasa-rasanya sih mungkin agak kurang. Walaupun double top, sebetulnya dia sudah selesai di target penurunan ini. Coba kita lihat yang lebih detail lagi. Oke, saya fokuskan dengan pola keseluruhan. Struktur pergerakannya kurang lebih seperti demikian. Nah, seperti yang terlihat di sini, polanya cenderung agak sedikit melengkung dan itu berarti identik dengan pola yang kita sebut cup and handle, tapi cup and handle-nya relatif terbalik. Ini artinya terjadi pantulan pun tidak masalah karena ujung-ujungnya itu akan ditekan kembali dengan penurunan dan setinggi bagian pola ini. Nah, artinya untuk berikutnya kita akan perhatikan itu dalam beberapa waktu ke depan. Either itu 1 jam, either itu mungkin 4 jam, atau bahkan berhari-hari lamanya. Yang jelas yang terpenting bagi kita adalah bahwa dia tidak akan naik di atas zona resisten neckline tersebut. Jadi yang kita perlukan adalah kenaikan hanya bersifat sementara, lalu kemudian dia akan tertekan turun. Artinya di sini hanya 50% untuk mengalami kenaikan sebelum nantinya dihantam atau ditekan dengan penurunan yang lebih drastis. Nah, sementara dari DXY atau indeks dolar, kelihatan sangat jelas upaya untuk melemahkan kembali US dollar. Seperti yang terlihat di sini, posisinya masih tetap sama dengan apa yang kita argumenkan kemarin, bahwa kita masih melihat secara seksama candle merah masih cukup kuat menahan sehingga dia tertahan di 50% real body. Kemudian masalahnya adalah ini belum tentu sebagai tindakan untuk terjadi tekanan. Bisa saja yang terjadi adalah justru pantulan kembali berhubung dia beberapa waktu lalu sudah sempat terjadi penembusan. Sehingga ini kemungkinan skenario yang paling bullish. Kalau begitu, posisi ini juga masih tetap rentan untuk kemungkinan pantulan, tapi juga di sisi lain masih buka peluang untuk penurunan. Semua ini bergantung pada pidato-pidato para pejabat Fed, termasuk juga seberapa besar kekhawatiran terkait dengan perang tarif antara Amerika dan China yang terbaru. Nah, di sisi lain teman-teman, posisi yang cukup menarik adalah pound sterling, di mana dari sejak kemarin waktu terjadi penurunan tertahan 2 kali di bagian ini, kemudian dia rebound dan cukup tinggi ya. Posisinya kalau teman-teman ingat minggu lalu kita sempat menggambarkan ini sebagai peluang mungkin akan terbentuk yang namanya head and shoulder, yaitu ditenggarai dengan pergerakan di bagian ini.
Nah, masalahnya lagi adalah waktu itu juga kita sempat ingatkan, ini bisa saja fail karena begitu turun lalu kemudian dia terjadi pantulan kembali, berarti belum dianggap sebagai concern ataupun konfirmasi penembusan support. Jadi dalam hal ini masih tetap free float ya, artinya masih tetap terbuka untuk kenaikan kembali atau bahkan reversal bullish. Coba kita perhatikan dari pola pergerakan terakhir saja, ini seharusnya bisa malah menjadi bentuk dari falling wedge. Artinya kalau misalnya ini falling wedge, maka yang paling memungkinkan adalah dia sudah mulai resmi reverse naik kembali. Dan itu berarti kita akan mengincar 1.3520-an ataupun 00 dalam beberapa waktu ke depan. Tapi dengan catatan, tentunya setidaknya minimal dia tidak boleh turun kembali di bawah 1.3339. Oke, kita perhatikan untuk hari ini. Posisinya adalah dia sudah berhasil tembus, dan seperti yang kemarin kita sudah sempat singgung, termasuk juga ada kemungkinan dia tembus, itu adalah kalau misalkan 2 candle berturut-turut dia tetap berada di atas trendline resisten, dan ini yang terjadi. So yes, untuk saat ini kita dalam skema untuk lakukan buy dengan target utama adalah 1.3480-an atau 1.3500. Tapi ingat bahwa stop loss juga wajib karena kita juga harus mewaspadai kemungkinan dolar bisa saja menguat sewaktu-waktu dan membuat pound sterling kembali gagal untuk naik. Dan itu berarti kita bisa ubah strategi kita menjadi sell kembali kalau ternyata terjadi seperti yang dipersyaratkan tadi. Oke, sementara untuk crude oil sendiri, saya masih tetap berpegangan kepada sell karena secara prinsip technical dia tetap berada di bawah zona $60 dan sejak saat dia tembus di bawah $60, rasa-rasanya agak sulit bagi dia untuk kembali di atas 60. Nah, Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3 candle berturut-turut dia tetap di bawah 60. So, periode tersebut kita gunakan untuk menantikan level 57 ataupun bahkan level 55 dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kita perhatikan dari H4, posisinya akan relatif sama seperti ini. Dan Anda bisa lihat di sini pergerakannya relatif tertahan di zona yang sama, walaupun sempat lebih tinggi tapi juga tidak berdaya, dan intinya adalah selama dia tidak tembus $60, ya artinya adalah spike apapun itu hanya kesempatan untuk menjadikan dia periode untuk lakukan sell kembali. Oke, kemudian juga untuk emas yang cukup menarik adalah grafik H1 sudah menunjukkan tanda-tanda terjadinya reversal bearish atau dengan kata lain posisi dari koreksi turun. Nah, posisinya adalah ini ditengarai sebagai pola yang kita curigai sebagai rising wedge. Jadi kalau kita hitung di sini teman-teman, rising wedge itu adalah pola naik, kemudian dia terjadi titik yang mungkin mengumpul ataupun ya bisa dibilang terkumpul di satu titik utama. Tapi coba perhatikan bagian puncak yang ada di sini dengan puncak yang ada di RSI. Nah, kondisi inilah yang memungkinkan dia untuk terjadinya koreksi. Sebetulnya posisi ini sudah terjadi penembusan di bawah support 4217. Hanya saja dia kembali mantul dan saat ini kembali bertengger di zona resisten ataupun di zona dari rising wedge. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia masih tetap kuat untuk turun atau koreksi, atau dia sudah kembali ke jalur utama yaitu bullish. Oke, ada dua kemungkinan. So far dia masih tetap bertahan di sini. Kalaupun terjadi kenaikan, maka yang perlu kita cermati berikutnya adalah apakah dia akan tembus 4242 atau tidak. Oke, so dalam beberapa jam ke depan Anda wajib untuk memperhatikan dan mencermati kira-kira adakah tanda-tanda untuk kembali di atas 4242. Kalau ya, berarti fail. Pola yang disebut dengan rising wedge ini resmi gagal. Karena dengan demikian dia akan kembali ke jalur utamanya, mendaki lebih tinggi lagi, dan sell probably tidak diperlukan lagi. Kalaupun misalkan sell, maka dampaknya tadi sudah kita lihat. Dia sudah sempat turun sampai 4204, walaupun akhirnya naik kembali ke 4226. Nah, jadi periode berikutnya Anda harus memastikan candlestick yang sedang kita lihat ini di jam 2 sore Anda perhatikan sampai kurang lebih setengah 3 ataupun bahkan sampai 3 sore. Kalau satu candle ini ternyata berhasil close di atas areal ini dan bahkan tembus di atas 4242, maka Anda harus ubah strategi kembali dan Anda bisa follow buy kembali ke jalur utama untuk lakukan buy. Tapi kalau dalam 1 atau 2 jam ke depan dia tetap bertahan, in case ternyata candle yang hari ini atau candle jam 2 ini ditutup di jam 3 ternyata tetap di bawah garis. Artinya, asumsi saya adalah kalau dia turun di bawah 4220, maka dia masih tetap bisa kita anggap sebagai rising wedge yang sudah terkonfirmasi, dan kenaikan ini hanya sekedar pull up sebelum akhirnya dia terjadi penurunan lanjutan.
Dan koreksi yang kemungkinan terjadi adalah di area 4167 ataupun 4175, atau yang paling jauh kita ukur dari ketinggian bagian ini. Dan itu adalah diukur dari penembusannya, dan kita proyeksikan kurang lebih ada di zona kuning ini. Dan itu berarti 4120. Tapi catatannya teman-teman, meskipun misalkan ini adalah target jangka pendek untuk koreksi, dan Anda bisa lakukan sell atau memanfaatkan sell, tapi tidak disarankan untuk hold terlalu panjang. Karena pada dasarnya kita tetap melihat ini sebagai potensi koreksi terbatas, dan kemudian dia akan kembali dilanjutkan dengan tren kenaikan. Itu sebabnya hati-hati. Dalam 1-2 jam ke depan Anda harus memastikan terlebih dulu apakah 4242 ini tembus apa tidak. Kalaupun standar utama, maka yang paling memungkinkan meskipun dia turun, yang paling aman adalah tetap melakukan buy. So, asumsi saya ini adalah penurunan untuk buy, atau asumsi yang kedua di area sini, atau asumsi ketiga di area ini. Jadi ada 3 periode yang kemungkinan kita anggap sebagai potential buy, dan bahkan yang jauh lebih kuat adalah di zona ini. Jadi pada dasarnya jangan melawan tren, tapi kalaupun terjadi koreksi hanya dilakukan sell hanya untuk jangka waktu dekat. Nah, sementara di grafik 4 Anda bisa lihat di sini 4211 yang ditembus berarti pada dasarnya tidak ada resisten lagi ke di atas, dan kemungkinan akan mencapai 4375. Nah, yang cukup menarik adalah posisi ini masih tetap menarik ke atas, dan 4242 sejauh ini masih tetap bertahan. Tapi proyeksi kita adalah sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwasanya kemungkinan potensi ini kalau dilihat dari alurnya, maka kenaikan-kenaikan yang terjadi setelah penurunan ataupun koreksi singkat itu adalah kemungkinan untuk kali ini dengan pembahasan 112 kali, mungkin 2 ataupun 3 kali lipat. Maka kemungkinan yang paling potensial adalah target kita akan mencapai 4260 atau 4283. Itu artinya walaupun kita memperkirakan akan terjadi koreksi, tapi pada dasarnya koreksi tersebut adalah jalur yang relatif bersifat sementara. So, selama dia tidak turun di bawah 4200, hati-hati, kemungkinan koreksinya masih tetap bersifat terbatas, dan kita perlu mengincar kembali zona buy seperti yang tadi sempat saya sampaikan. Area utama ada di 4160-an, tapi yang alternatif terakhir adalah saat dia tembus 4242.